Salam jumpa lagi bersama saya Yonatan Tanggumara. Kali ini kita akan lanjutkan materi kita, yaitu materi tentang Lawitiluluku Humba atau pola peribahasa Sumba. Saya sangat berterima kasih dan bersyukur tentunya karena begitu banyak pemirsa yang merespon dengan baik tentang dipostingnya materi ini, dan saya sangat berharap bahwa ke depan kita sungguh-sungguh dapat mempergunakannya dengan baik. Maksud saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekarang kita lanjutkan saja sesi kedua, sudah sampai pada nomor ke-25. Demikian nomor 25. Akalu na akalu perai na kahili pewulu. Akal yang dibuat dan muslihat yang diadakan. Maksudnya ialah tipu daya yang diadakan. 26. Akatu na mandoku na mandanga nama iraku nama akatu. Yang silap dan yang keliru, yang najis dan yang jahat. Maksudnya ialah rangkaian kata-kata yang terdiri dari 4 serangkai yang merangkum segala dosa dan salah yang dibuat oleh manusia yang membawa akibat buruk dan jahat dalam kehidupan manusia. 27. Naaka tukabihu nanduku watu umma. Nahas di dalam suku dan sial dalam dasar rumah. Maksudnya, di dalam lingkungan suku atau marga ada hal yang membawa bencana dan dasar rumah. Fundamen tak baik letaknya sehingga membawa sial, yakni bila timbul kesakitan atau kematian dalam lingkungan suku dan rumah itu. 28. Nakutu tanah naakatu ndaungu. Asap bumi dan bencana musim. Maksudnya, dalam perkisaran tahun sewaktu-waktu nampak seolah-olah ada asap menutupi permukaan bumi, baik musim kemarau maupun dalam musim hujan, yang menimbulkan berbagai-bagai penyakit, pilek, batuk, demam, dan sebagainya yang membahayakan manusia. 29. Dama akatu mayeladah. Dama ita urapat dadah. Mereka yang banyak malangnya dan merasa derita nasibnya. Maksudnya, para marhum yang telah meninggal karena berbagai-bagai bencana dan penyakit. 30. Aki. Aki tanah kaluawaluanda. Menggali tanah dan membersihkan selokan. Maksudnya, membuat jalan raya dengan menggali tanah dan membuat selokan. 31. Alahu. Na alahu kapatangu, na uama di kundaku. Rimba yang gelap gulita dan hutan yang alang kepalang. Maksudnya, untuk menyatakan suatu hidup yang sukar, sulit untuk melepaskan diri seperti halnya orang yang kesasar di dalam suatu rimba raya yang gelap dan penuh rintangan dan alangan. 32. Alaku. Na alaku lautangu, na injungu marada. Alak yang di hutan dan kedondong yang di padang. Maksudnya, mas dan kuda yang digemari orang
yang diberi oleh pihak anak kawini yang mengambil wanita kepada pihak Yera yang memberi wanita, sebagai alak dan kedondong yang digemari orang. Alaku semacam suluran di hutan, buahnya merah kalau sudah masak dan enak dimakan. Sedangkan kedondong bertumbuh di padang di pinggir-pinggir hutan, buahnya yang masak digemari meskipun rasanya asam. 33. Alihu. Nama Alihu kawindu, nama kanjiku rumpambua mangu. Harafiahnya yang membersihkan halaman dan yang menyapu kotoran kolong rumah. Maksudnya dikatakan kepada orang atau suku yang menjaga kuil atau rumah suci, suatu jawatan turun-temurun. Alu. Na puala ai mitingu, na alu pakambuara. Untuk nomor 34 ini tentang alu, saudara bisa melihatnya pada nomor 7 atau mendengarkannya kembali pada nomor 7 di sesi pertama. 35. Napakilungo humbiranya, napakahuru alumbatanya. Ia menggulingkan dia seperti lesung pecah dan ia menyorongkan dia seperti alu patah. Maksudnya, dikatakan tentang seorang bapa atau suatu keluarga yang mengawinkan anaknya perempuan dengan tiada barang pembawaan, kain sarung dan selimut serta perhiasan mutisalak, gading dan dayang-dayang. Nomor 36. Ama. Inabai ama bukulu, ibu agung dan bapak besar. Maksudnya, yang dimaksudkan dengan ungkapan itu adalah Tuhan Hal-Halik, yang mendapat julukan ibu bapa yang agung dan besar, yang dengan ungkapan biasa Tuhan yang maha besar. 37. Inambulungu amambulungu, ibu yang esa dan bapa yang esa. Maksudnya ungkapan yang sama di atas ditujukan kepada Tuhan Al-Khalik, yang pengertiannya sama dengan Tuhan yang maha esa. 38. Ina pakawurungu, ama pakawurungu, ibu semesta dan bapa semesta. Maksudnya sama di atas ditujukan kepada Tuhan dengan ungkapan yang biasa, yaitu Tuhan semesta alam. 39. Inambulu amandaba, ibu segenap dan bapak semua. Maksudnya sama di atas pada nomor yang 38 dan 37. Nomor 40. Hupu inna hupu ama, maha ibu dan maha bapa. Maksudnya sama di atas, yang dengan ungkapan biasa maha Tuhan. 41. Inna mangutanangu, ama manglukungu, ibu yang punya tanah dan bapa yang punya sungai. Maksudnya ungkapan ini ditujukan kepada para kabihu, suku atau klan yang para leluhurnya menjadi pendiri dari suatu paraingu, negeri atau kerajaan. Mereka merupakan yang di pertuan tanah yang bersangkutan. Ungkapan ini tidak ditujukan kepada mereka yang hanya mendapat hak pakai, yang menerima hak itu hanya dari yang di pertuan tanah umum. 42. Inna patangara ama pakaratdangu, ibu di tengadah dan bapa yang ditaati. Maksudnya ungkapan ini ditujukan kepada yang di pertuan dalam sebuah negeri atau kerajaan. 43. Inna mahanggualah ama mahangaji, ibu sangkulah, ibu yang sangkulah dan bapa yang sang aji. Maksudnya ungkapan ini ditujukan kepada sang raja, yakni salah satu dari para pertuanan dalam negeri atau kerajaan dari kabihu, suku, klan yang paling utama. 44. Na ina mapaanangu, na ama mapatumbuh, ibu yang memperanakan dan bapak yang mempertumbuhkan. Maksudnya ungkapan ini ditujukan kepada ibu dan bapak kandung. Inawiada ama pingu, ibu yang bijak dan bapak yang berbudi. Maksudnya
Ungkapan ini ditujukan kepada mereka yang telah berpengalaman karena usia tinggi dan lanjut, yakni para nenek dan kakek. 46. Ina pahandalungu, ama pahangirangu. Ibu yang mengampuh dan bapak yang memapah. Maksudnya ditujukan kepada mereka yang bertindak sebagai ibu bapak piara atau ibu bapak angkat, bukan ibu bapak kandung. 47. Ina kulipu amaradangu. Harafiahnya, ibu pengasuh dan bapak pemelihara. Maksudnya jelas ditujukan kepada ibu bapak pengasuh dan pemelihara. 48. Inangu anakawini amangu ulayia. Beribukan saudari dan berbapakan ipar, suami saudara perempuan. Maksudnya, saudara perempuan bersama suaminya bertindak sebagai ibu bapa terhadap yang bersangkutan, umpama karena ia telah kehilangan orang tua sehingga ia dipelihara dan dididik oleh saudara perempuannya bersama suaminya. Inangu katari amangu kahili. Nomor 49. Inangu katari amangu kahili. Beribukan lampin dan berbapakan balai-balai. Maksudnya adalah ungkapan ini merupakan ucapan doa pada waktu seorang bayi baru lahir, supaya dengan berkat Al-Khalik serta para leluhur bayi ini dapat hidup dengan selamat, sehingga lampin pembungkusnya merupakan ibunya dan balai-balai tempat tidurnya merupakan bapaknya. Inna matuandai, maaf, nomor 50. Inna matuandai ama bukulu miamangu. Ibu tua dulu dan bapak besar asli. Maksudnya, ungkapan ini ditujukan kepada para mendiang ibu-ibu dan bapak-bapak yang bertuah, yang meninggalkan banyak petuah untuk anak cucunya yang harus dicontoh dan ditaati. Untuk 51. Amahu. Na amahu lawai na marara lakapuka. Emas di dalam air dan kencana di atas pohon. Maksudnya, ungkapan ini ditujukan kepada para maramba ningrat yang merupakan anggota masyarakat utama, seperti halnya emas atau kencana di antara banyak logam. 52. Na matawai amahu na padang jarahamu. Mata air emas dan padang kuda bagus. Maksudnya, ungkapan ini ditujukan kepada anak kawini, pihak yang mengambil wanita, oleh hiara, pihak yang memberi wanita. Pihak anak kawini merupakan sumber emas dan padang kuda bagus. 53. Amu. Na amu tinjana na pula bukuluna. Akar tegaknya dan pokok besarnya. Maksudnya, ungkapan ini ditujukan kepada suatu upacara pemujaan besar yang disebut Li Ndiawa, Li Pahuamba, upacara dewa dan roh. Dan oleh karena upacara ini merupakan suatu perjamuan besar, sebab itu dengan pendek disebut juga Pamangun Diawa, perjamuan dewa. Begitu pentingnya upacara ini sehingga bila dibandingkan dengan segala macam upacara, maka upacara ini merupakan akar, induk, dan pokok besarnya apabila segala macam upacara diandaikan suatu pohon. 54. Na tanah lihi amu, na kepunju lihi lai. Tanah dekat akar dan pucuk dekat cabang. Maksudnya ungkapan ini ditujukan kepada perkeluargaan antara Yara, pihak yang memberi wanita, dan anak kawini, pihak mengambil wanita. Demikian rapatnya seumpama tanah dengan akar dan pucuk dengan cabang dari suatu pohon. 55. Nahingga wanya amuna, nahapa wanya laina. Ia menahan dengan akarnya dan mengempang dengan cabangnya kepadanya. Maksudnya, ungkapan ini ditujukan terhadap anak kawini,
yang mengambil wanita yang mendapat bantuan dan perlindungan dari pihak Yara yang memberi wanita. Segala bantuan moral dan material dilimpahkan oleh pihak Yara kepada anak kawini, dan sebaliknya anak kawini memberikan jasa-jasanya kepada Yara. 56. Amba. Napa amba la talaringu, na para dua halakungu. Ia menghalangi pada jalan dan ia merintangi perjalanan. Maksudnya, ungkapan menyatakan tentang penghalang-penghalang entah orang atau barang ataupun peristiwa yang memperlambat atau membatalkan acara atau rencana yang telah ditetapkan semula. 57. Ana papa tumbunggu, ana papa ananggu. Harafiahnya, anak yang kutumbuhkan dan anak yang kuperanakan. Maksudnya, anak kandung. 58. Ana papa linjakungu, baba, ana papa langgang humu. Anak yang kuratakan pangkuan dan anak yang kumaniskan isapan. Maksudnya, anak yang kuasuh dan kupelihara dengan baik. 59. Anak rai, anak tua, anak peliri, pak baba, anak mantu dan anak dewasa, anak yang digendong dan dipangku. Maksudnya, semua anak-anak, baik yang kecil maupun yang besar, baik anak mantu ataupun anak kandung. Ana 60. Maaf, nomor 60. Ananda luhuliu, ananda purutana. Anak yang tak keluar dan anak yang tak turun ke tanah. Maksudnya, ungkapan ini ditujukan kepada anak kawini, pihak yang mengambil wanita, anak perempuan, dan suami serta anak-anak mereka dianggap sebagai anak dalam rumah keluarga wanita itu. Sekalipun mereka sudah hidup di tengah keluarga suaminya, itu rasa hubungan begitu eratnya sehingga dianggap selalu ada di dalam rumah asal istri itu. 61. Anak tiamakabah, anak rapanimbu, anak yang menadah mangkuk dan anak yang mendepa tombak. Maksudnya, ungkapan ini ditujukan juga bagi anak kawini yang mengambil wanita yang dianggap sebagai pelayan dalam upacara-upacara pemujaan dalam rumah keluarga wanita, yang memegang mangkuk air dan tombak sembahan. 62. Ana la kalunggulau, ana la habibihingi. Anak dalam kandungan sarung dan anak dalam sisipan selimut. Maksudnya, ungkapan ini pun ditujukan kepada anak kawini yang selalu ada dalam pengawasan dan perlindungan keluarga wanita. 63. Anawe kawundi, ana manuramu. Sekali lagi, anawe kawundi, ana manuramu. Anak babi montok dan anak ayam muda. Maksudnya, ungkapan ini ditujukan juga bagi anak kawini untuk menyatakan rasa kasih sayang dalam pengertian anak yang senantiasa diasuh dan dipelihara dengan baik. 64. Ana pandai hibihala, ana pandai milimau. Anak yang tak disingkirkan salah dan anak yang tak diabaikan saja. Maksudnya, ungkapan ini juga ditujukan kepada anak kawini yang tetap dihargai dan diindahkan oleh pihak Yara, sehingga bila ada permintaannya tentu akan dikabulkan. 65. Anak karawulangu, anak wiyarara, anak penyu bulan dan anak buaya merah. Maksudnya, ungkapan ini menyatakan julukan putra-putra ningrat, bangsawan, yang diandaikan sebagai penyu karet yang mempunyai kulit yang berwarna bagus,
dan terang dibuat perhiasan berupa sisir, gelang, cincin yang sangat dihargai. Juga diandaikan sebagai buaya merah yang bentuknya kerdil, biasanya terdapat di muara-muara dan sungai-sungai. Tetap ditakuti dan disegani, tetapi tak pernah membahayakan. 66. Ana lodu ana wulangu, ana awangu paliti, anak matahari dan anak bulan, anak langit dan lautan. Maksudnya, ungkapan ini adalah julukan para ningrat, bangsawan, yang menurut keyakinan suku bangsa, sesuai dengan mitos tradisi kalangan ningrat ini, para leluhurnya adalah putra matahari dan bulan, langit dan lautan. Itu sebabnya golongan ini mendapat tempat yang istimewa dalam masyarakat. 67. Watu anandua laparaingu menggitu papiara lamarada. Harafiahnya, batu anak kembar dalam negeri dan lontar bersanding di padang. Maksudnya, ungkapan ini untuk menyatakan hubungan suami istri yang selalu harus bersama-sama baik dalam maupun di luar negeri, seperti halnya batu yang berkeadaan kembar atau seperti dua pohon lontar yang selalu berdekatan. 68. Wuru anawi, wuru anaahu. Berbiak anak babi dan berbiak anak anjing. Maksudnya, anak-anak yang lahir dari perhubungan suami istri, anak-anak perempuan dan anak-anak laki-laki. 69. Anak pendadaha, anak pendawutungu. Anak yang tak dirangsang dan anak yang tak dipuji. Maksudnya, ditujukan kepada para penari, entah wanita maupun pria. Mereka menari atas kesukaan mereka sendiri, sehingga tak usah dirangsang atau dipuji-puji. Nomor 70. Nama dilia lewihi anamano. Nama wunggunya lalima wakabi. Yang menginjak dengan kaki anak ayam, dan yang menggenggam dengan tangan buah kacang. Maksudnya, ditujukan kepada para penari yang menari dengan kaki yang halus seperti kaki anak ayam, dan yang mempergunakan tangan yang halus seperti buah kacang. 71. Ananjaran dua dapu mendukung pepala. Karambua kabihu maku baru menanga. Anak kuda muda yang meragukan tempat penyeberangan, dan kerbau sedang yang mengacaukan muara. Maksudnya, ungkapan ini ditujukan kepada para pemuda-pemudi yang masih canggung dan ragu dalam praktek hidup sehingga dapat mengacaukan suasana dalam masyarakat. 72. Anahida. Nama tumbulu diba nakapuhi anahida. Natidu hairara. Lengkap genap semua lingkaran mutisalak dan junjungan sisir kulit penyu. Maksudnya, dikatakan tentang kelengkapan perhiasan yang dipakai oleh penari. 73. Analalu. Papiaka analalungu panau bid ipapangu. Mengajar seperti kepada anak piatu dan menasihati seperti kepada pengantin baru. Maksudnya, ungkapan yang ditujukan kepada siapa saja yang diberi pengajaran dan nasihat yang mau tak mau harus memberikan perhatiannya. 74. Napia kangga lulu analalungu kawihu taihuangu. Ia menyatakan saya sebagai suluran tali halus dan kulit meninjau kotor. Maksudnya, ungkapan ini sebagai pernyataan dari orang yang merasa diri dihinakan karena ia disamakan dengan tali halus dan kulit meninjau kotor, yang berarti ia hanya orang kecil dan tidak murni dalam bangsawannya. Anda
75, maksudnya nomor 75, andangnya peli, lukungnya pepala, jalan tempat lalu, dan sungai tempat langgar. Maksudnya, ungkapan ini untuk menyatakan jalan mana yang harus ditempuh dalam menyelesaikan sesuatu urusan. 76. Nama luata Anda, nama huralindi, yang membersihkan jalan dan yang membuat jembatan. Maksudnya, ungkapan ini ialah untuk menyatakan siapa yang telah mengadakan perhubungan antara dua keluarga yang beripar biras, yang mengambil wanita anak kawini, dan yang memberi wanita ia. tujuh. Naluata nda kaluanga na anda nda makumalu. Harafiahnya, pembersihan yang tak bertunas dan jalan yang tak kumal. Maksudnya, jalan yang telah dibersihkan dengan menebas pohon-pohon dan semak-semak tak bertunas kembali, dan jalan itu tidak kotor kembali, jadi terus baik dan bersih. Ungkapan ini menyatakan bahwa hubungan yang telah ada antara Yera dan anak kawini selalu tetap baik. 78. Anda nanya lai kaluki, kaluakan nanya lai matamba. Itulah jalan daripada kuau dan lapangan daripada kerbau liar. Maksudnya, ungkapan ini untuk menyatakan bahwa apa yang dikatakan itu benar adanya sesuai dengan kebiasaan yang telah lazim. 79. Na anda mahaingu nangarami yang bulungu. Saya ulangi. Na anda mahaingu nangarangi yang mambulungu. Jalan yang satu dan lorong yang antero. Maksudnya, ungkapan ini untuk menyatakan tentang jalan satu-satunya yang tidak harus ditempuh oleh seluruh umat manusia, yaitu jalan kematian. Andangu. Lingu andangu katala, lingu ketitiku kembata Jawa. Bunyi gung sedang dan besar, bunyi tambur kecil dan besar. Maksudnya, mengungkapkan nama-nama dari bunyi-bunyian gung dan tambur besar kecil. Dari irama bunyi-bunyian itu orang mengetahui itulah upacara kedukaan atau kesukaan. Andungu, andu uhu, andu ataru, tugu padi dan tugu jagung. Maksudnya, tugu tempat melakukan upacara pemujaan untuk memohon kelimpahan hasil padi, jagung, dan hasil-hasil lain yang telah dirangkum oleh kedua macam makanan utama itu. Yang dimaksud adalah tugu sembahyang di muka rumah pusat Mangutanangu, Tuan Tanah, melalui para leluhur Tuan Tanah itu memohon karunia dan berkat miri atau Tuhan atas segala tanaman di sawah ladang. 82. Andu lilalei, andu limanguama. Tugu upacara beristri dan tugu upacara bersuami. Maksudnya, tugu tempat melakukan upacara pemujaan untuk memohon karunia dan berkat atas perkawinan anak-anak laki-laki dan perempuan. Tugu itu letaknya di muka rumah pusat dari kabihu, suku atau marga, pengantin yang bersangkutan, dan dengan penting dari pengantin pria. 83. Andu ikulungi, andu wangangingi. Tugu mencungkil rambut
dan tugu membuka rahang. Maksudnya, ungkapan ini menyatakan tentang tugu yang khusus lain daripada tugu yang telah disebut di atas. Tugu ini terpancang di muka sebuah rumah yang disebut Umma Andungu, rumah tugu, yaitu sebuah dari rumah-rumah yang ada dalam Kabihu itu. Tugu ini adalah tugu perang, karena pada tugu inilah tempat melakukan upacara pemujaan untuk mohon kekuatan dan kemenangan pada Al-Khalik dengan perantaraan Marapu atau Dewata. Bila sukses dalam peperangan itu dan telah memancung kepala salah seorang pahlawan, dengan upacara pemujaan mengupas kulit kepalanya dan melepaskan rahangnya, lalu kepala itu digantung di atas tugu itu. Itu sebabnya tugu ini bisa disebut juga Andu Katiku, tugu kepala. 84. Andu Watu Kitu Bahi, tugu batu dan kait besi. Maksudnya, purbakala ada juga kabihu atau suku atau klan yang mempunyai tugu daripada batu dan kaitnya daripada besi. Guna kait itu ialah untuk mengait kepala dari dalam periuk tempat memasak kepala itu. Kepala itu dimasak supaya mudah mengeluarkan kulitnya, isinya dan otaknya. Setelah dicuci sebersih-bersihnya, barulah kepala itu digantung di atas tugu. 85. Andu Wudu, Andu Nau, tugu tembaga dan tugu kuningan. Maksudnya, juga purbakala ada kabihu yang mempergunakan tugu dari tembaga atau kuningan. Tugu semacam ini adalah imitasi dari tugu asli yang ada di langit, yang ditiru manusia sesudah ada di bumi. 86. Nahu ngiangu munyaka laharika ngapikadu lakapuka andu jaga. Sekarang engkau telah bertempat pada palang jepit tanduk dan di atas tugu tinggi. Maksudnya, ungkapan ini merupakan ucapan penyesalan dari keluarga orang yang terbunuh yang kepalanya digantung di atas tugu itu. Penggantungan kepala manusia di atas tugu dan kepala kerbau di atas jepitan palang merupakan pameran gengsi kekuatan gaib dari kabihu yang bersangkutan, sedang orang yang terbunuh dan keluarganya merupakan suatu penghinaan yang menyebabkan pula keluarganya akan berusaha menuntut belanya. 87. Andu wili wingirungu lamba langgalihingu, tugu yang dikitari sekeliling dan tambur yang dilangkah dekati. Maksudnya, ungkapan ini untuk menyatakan bahwa untuk menghadapi seseorang yang dihormati dan disegani, sama seperti mengitari tugu berkeliling dan tari-tarian, dan sama seperti dengan tari-tarian, dan sama seperti berlangkah mendekati tambur pada waktu menari, ialah dengan berhati-hati dan dengan hormat. 88. Naandungu layiti nalamba lahangahu, tugu di dalam hati dan tambur di dalam dada. Maksudnya, ungkapan ini bahwa ada rasa permusuhan di dalam hati dan dada yang terkandung, karena tugu dan tambur merupakan simbol permusuhan. Apabila tambur perang telah berbunyi, maka berkobarlah peperangan. Pihak yang menang yang telah memancung kepala pahlawan musuh, maka kepala itu digantung di atas tugu. 89. Na mengiangu lekuru lambah lakapuka andungu, yang ada di dalam tambur dan di atas tugu. Maksudnya, ungkapan ini ialah untuk menyatakan tentang adanya para arwah baik di dalam tambur maupun di atas tugu yang memberikan kekuatan magis kepada
para pahlawan dalam kebihu yang bersangkutan. Sesuai dengan mitos, orang yakin bahwa yang ada di situ adalah arwah dari Lukuru Kahabi dan Kiala Anamiaha, yakni manusia yang pertama mati dalam pembunuhan yang menyebabkan adanya tambur dan tugu perang di dunia ini. 90. Angu. Wihi angu pangga, 5 angu winju. Kaki kawan berjalan dan tangan kawan berlenggang. Maksudnya, ungkapan ini untuk menyatakan tentang kekasih, entah hanya sebagai pacar ataupun sebagai istri. Ang 91. Angun daulawihi, angu winju 5. Kawan membuang kaki dan kawan melenggang tangan. Maksudnya sama dengan di atas. 92. Angu piti, angu hadangu. Kawan ambil dan kawan bangun. Maksudnya, ungkapan ini dipergunakan untuk para dayang-dayang, hamba, pengiring dari seorang putri dengan pengertian bahwa mereka adalah pembantu-pembantu dari putri itu dalam melakukan pekerjaan dan yang selalu menyertainya di mana ia berada. 93. Angu mini, angu paluhu, angu peteki, papaha. Kawan laki-laki dan kawan keluar, kawan ambilan dan pasangan. Maksudnya untuk menyatakan hal orang laki-laki yang bersaudara serta para istri. 2 yang pertama itu orang bersaudara laki-laki dan 2 yang berikut itu wanita yang telah diambil menjadi istri. 94. Angu kuru umah padua kahili, angu kuru kuataku, kambu kanjangaru. Kawan dalam rumah dan tengah balai-balai, kawan dalam kampung dan lingkungan tembok. Maksudnya untuk menyatakan tentang kawan serumah dan kawan sekampung. Jadi mengenai orang yang hidup bersama baik di dalam rumah maupun di dalam kampung. 95. Kalimbu angu tudu, kanjuanga angu ngiangu. Berlukar kawan menginap dan lembah kawan berdiam. Maksudnya, ungkapan ini ditujukan kepada semua yang bersama-sama tinggal pada satu tempat, lingkungan, dan wilayah. 96. Ngaru angu hama, 5 angu miara. Mulut kawan sama dan tangan kawan rata. Maksudnya untuk menyatakan kawan semupakat sesuatu hal yang sama-sama disetujui. 97. Nawuru anggali nancara anggarihi. Periuk jaga upacara dan kuda jaga batas. Maksudnya ungkapan ini ialah bahwa masing-masing harus memperhatikan wajibnya sendiri seperti periuk berguna pada upacara untuk masak nasi daging pada pesta. Demikian kuda perlombaan harus memperhatikan batas tempat berhenti. 98. Anggungu. Anggu luku 5. Mendapun jura pipi. Memeluk lipat tangan dan duduk menongkat pipi. Maksudnya untuk menyatakan hal berada dalam tidak melakukan sesuatu tugas karena tak ada pekerjaan atau karena dalam keadaan duka cita. 99. Nama anggu jalangu, nama juki ladapu, yang memeluk salah dan yang mengusik lalat. Maksudnya ungkapan ini ditujukan kepada jenazah orang mati yang tak mungkin lagi memeluk atau dipeluk dan karena keadaannya dikerumuni lalat-lalat. Nomor 100. Nambalaru kuru anggungu, nama madita 5 uapangu, yang lebar dada peluk dan yang panjang tangan lingkung. Maksudnya
Ungkapan ini ditujukan kepada seseorang pelindung yang sanggup memberikan perlindungan yang diumpamakan dengan dada yang lebar dan tangan yang panjang. Yang dimaksud adalah seorang raja dan bangsawan yang besar pengaruhnya. 101. Nakalumba ang walu na ay patangara, kelumpang peluk 8 dan kayu yang ditengadah. Maksudnya, ungkapan ini ditujukan juga kepada orang yang besar dan mulia dalam anggapan masyarakat, dan biasanya julukan ini ditujukan kepada seorang raja besar yang diakui kebesaran dan kemuliaannya oleh raja-raja bawahannya dan oleh raja-raja lain yang setara dengan dia. 102. Apu lamandai, umbu lamangilu, nenek pada masa lalu dan kakek pada masa dulu. Maksudnya, ungkapan ini ditujukan kepada para mendiang almarhum, bukan saja para nenek kakek yang baru meninggal, tetapi juga ditujukan kepada para leluhur meskipun mereka sudah lama hilang dari ingatan. 103. Apu mapanaungu, buku mapapiakangu. Nenek yang memberi petua dan kakek yang memberi pengajaran. Maksudnya, ungkapan ini untuk menyatakan bahwa petua dan pengajaran yang berupa tata cara hidup manusia yang ada sekarang adalah peninggalan para nenek dan kakek. 104. Apungu, nama katangu, apu irungu, mengelangala. Harafiahnya, yang memegang pancing tarik dan kail dapat. Maksudnya, ungkapan ini dikatakan kepada seorang nelayan yang mencari ikan dengan jalan membuang pancing atau kail, baik yang memakai tali yang panjang sekali atau tali secukupnya. Tetapi perbuatan itu melambangkan pula kuasa merapu atau dewata yang memberi hukuman dengan cara memancing itu. 105. Arya. Pajuru aryangu, palaku tomadangungu, beriring seperti tamu dan berjalan seperti orang banyak. Maksudnya, untuk menyatakan banyaknya orang yang sedang berjalan datang atau pergi. 106. Tanah tuya pulangia, tanah kula arya, tanah bibi dan mamak, tanah konco dan sahabat. Maksudnya, ungkapan ini menyatakan hubungan dengan negeri asal ibu dengan sangkut paut keluarga yang ada di sana, yaitu mamak saudara ibu dan istri, demikian pula para sobat dan kenalan. 107. Uanggama atalu keparu, uanggama rina kelutu. Beri kepada kami kuat dan gaya, tulang dan urat. Maksudnya, ungkapan ini adalah lafal doa kepada Al-Khaliq dengan perantaraan merapu, leluhur atau dewata untuk mendapat kekuatan dan kemampuan baik dalam melakukan tugas sehari-hari ataupun dalam menghadapi sesuatu pertempuran. 108. Mihangu dedi atalu, mihangu talu manara. Sendiri mempunyai jaya dan kuat, menang dan lebih. Maksudnya, ungkapan ini juga suatu lafal doa kepada Al-Khaliq, memohon kekuatan untuk memperoleh keunggulan dan kemenangan dalam suatu pertarungan, entah pertarungan dalam peperangan ataupun pertarungan macam lainnya. Awangu. 109. Awangu. Na awangu mengadu na tanah matangara. Langit yang meninjau dan tanah yang menengadah. Maksudnya, ungkapan ini bukan untuk menyatakan hal langit dan bumi semata-mata, tetapi yang dimaksud adalah
Al-Khalik langit dan bumi. Langit tempat semayamnya dan bumi tempat segala arwah bawahannya. Kepada siapa manusia menghadapkan doanya, memohon pengadilan, perlindungan, dan pertolongan. 110. Nama pedikanya na awangu, nama hawadanya na tanah, yang menciptakan langit dan yang menjadikan bumi. Maksudnya, ungkapan ini juga ditujukan kepada Al-Khalik, pencipta langit dan bumi, serta dengan segala isinya. 111. Pihun dani laura, walun dani awangu, 7 lapis lautan dan 8 lapis langit. Maksudnya, ungkapan ini sesuai dengan mitos orang beranggapan bahwa untuk sampai ke tempat semayam Mirimbulungu, Tuhan Yang Maha Esa, haruslah menempuh 7 lapis lautan, harus menempuh 7 lapis lautan dan 8 lapis langit. Angka 7, 8 ini hanyalah lambang kesempurnaan. Jauhnya jarak antara langit dan bumi, antara manusia dan Al-Khalik. 112. Ana awangu peliti, ana rumbingu kandapu, anak langit dan lautan, anak tubir dan bukit. Maksudnya, ungkapan ini ditujukan kepada Ratu Maramba, Ningrat dan bangsawan, karena sesuai dengan mitos, para Ningrat dan bangsawan ini adalah turun-temurun dari para leluhur yang berasal dari langit dan lautan, dari tubir dan bukit, yang membedakan mereka dengan rakyat kebanyakan. 113. Natana matanduluhu, na awangu tambuluru. Harafiahnya, tanah yang terbenam dan langit yang binasa. Maksudnya, untuk menyatakan bahwa pada akhir zaman, langit dan bumi akan lenyap dan binasa. 114. Ayah. Nakabihu ayah, nakabihu iri. Suku kakak dan suku adik. Maksudnya, suku atau klan yang besar dan yang kecil. Besar karena jumlah anggotanya banyak, harta bendanya banyak, dan pengaruhnya besar dalam masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri. Sebaliknya, kecil karena jumlah anggotanya sedikit, miliknya sedikit, dan hampir tak ada pengaruhnya. 115. Na ayah kebihu, na iri kebihu. Kakak merdeka, adik merdeka. Maksudnya, ungkapan ini menyatakan kedudukan orang dalam masyarakat, sebab istilah kabihu dalam ungkapan ini bukan untuk menyatakan suku klan, melainkan menyatakan orang merdeka. Yang dikatakan kakak orang merdeka ialah golongan Maramba, Ningrat, dan orang yang dikatakan adik orang merdeka ialah golongan Ata, hamba pesuruh. Jadi ada 3 golongan, yaitu Maramba, Kabihu, Ata. Sebenarnya dulu terdapat 4 golongan, yaitu golongan Ratu Imamat yang tempatnya di atas ketiga golongan itu dan berkedudukan sebagai Inna Ama, ibu bapak yang dipertuan. 116. Na ayawili, na iriwili. Kakak belis dan adik belis. Maksudnya, ungkapan ini untuk menyatakan golongan belis, mas kawin, yang diberi oleh pihak anak kawini yang mengambil wanita kepada pihak kiara yang memberi wanita. Yang dikatakan ayawili itulah belis utama yang diuntukkan bagi ibu bapak anak perempuan, sedangkan yang disebut iriwili itulah belis lain untuk saudara-saudara dan keluarga lain yang turut mengambil bagian dalam urusan itu. 117. Nama awalu maaya, namanu mamairi. Undi yang kakak dan ayam yang adik. Maksudnya,
Ungkapan ini mengenai alat-alat ramalan yang pertama-tama dipakai untuk meramal adalah muawalu atau undi. Ramalan undi ini kemudian akan dikuatkan lagi dengan memeriksa keadaan urat-urat dalam tali perut ayam. Bila keduanya telah sesuai, barulah orang memastikan sesuatu peristiwa yang akan terjadi, baik atau buruk. Ya, demikian pemirsa untuk sesi pertama dan kedua ini dari abjad A. Selamat mengikuti. Semoga kita semakin bergairah untuk melestarikan budaya peribahasa kita. Cie, que na manda wango nyai lambe.